Polemik di seputar kenaikan pangkat istimewa yang dialami oleh Mayor Teddy dari pangkat semula mayor kemudian menjadi letnan kolonel. Kita memberikan catatan kritis justru terhadap SBY dan AHY. Menurut saya, SBY dan AHY tidak perlu bereaksi berlebihan. Mengapa? Karena situasi politik hari ini sudah berbeda. Kita tidak perlu mengingat kembali apa yang dulu dilakukan dan terjadi pada AHY karena tidak seberuntung Teddy Indrawijaya yang tetap menjalankan fungsinya sebagai militer aktif sekalipun ia menyandang status sebagai seorang pejabat publik, bahkan pejabat sipil dan politis. Karena itu, AHY konsentrasi saja dengan amanah yang Presiden berikan untuk menggawangi Kementerian Koordinator Pembangunan Infrastruktur. Tidak perlu juga SBY bereaksi berlebihan dengan mempertanyakan mengapa ada upaya untuk membuat dui fungsi ABRI kembali muncul dengan membuat mereka-mereka yang aktif sebagai militer itu dapat menjabat dalam jabatan sipil dan politis. Karena itu, tesis saya kali ini adalah biarkan Mayor Teddy membuktikan bahwa ia layak, ia pantas dalam jabatan dan juga pangkat yang baru, letnan kolonel, dan menjabat sebagai sekretaris kabinet, dan tidak perlu dihubungkan dulu bahwa AHY harus mengakhiri karir militer aktifnya dan tidak beruntung juga dalam upaya kontestasinya di Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apa yang publik amati terkait dengan polemik di seputar kenaikan pangkat yang luar biasa yang dialami oleh Teddy Indrawijaya dari pangkat mayor kemudian menjadi letnan kolonel, itu dianggap sebagai sebuah prestasi yang tidak bisa terkonfirmasi bahwa Teddy Indrawijaya telah memberikan prestasi yang melampaui tugas yang patut ia lakukan saat ini. Tidak ada keistimewaan pada seorang Teddy sehingga kemudian ia mendapatkan kenaikan pangkat istimewa. Hal ini yang kemudian muncul sebagai catatan kritis yang justru datang dari seorang mantan presiden atau tepatnya presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya sering katakan bahwa pernyataan politik itu tidak pernah berangkat dari ruang kosong. Inilah yang kemudian kita harus katakan bahwa SBY ketika mengkritik kenaikan pangkat ini tentu saja apa yang dikatakan SBY tidak berangkat dari ruang kosong. Karena tidak berangkat dari ruang kosong, maka saya ingin katakan bahwa memori seorang SBY adalah ketika dulu AHY putranya tidak seberuntung Teddy Indrawijaya yang waktu itu karena AHY maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, ia harus mengakhiri karir militer aktifnya karena persyaratan waktu itu adalah mereka-mereka yang berkarir di dunia militer yang ingin masuk dalam jabatan sipil dan politis, maka mereka harus merelakan karir militernya itu berakhir. Demikian yang terjadi pada AHY ketika ia kemudian harus mengakhiri
karir militernya yang moncer dan hanya selesai dalam jabatan dan pangkat terakhir sebagai Mayor TNI Angkatan Darat. Inilah yang kemudian menjadi ruang yang menyejarah dalam ingatan seorang SBY, mengapa dulu AHY tidak seberuntung seorang Teddy Indrawijaya. Saya ingin katakan bahwa situasi politik hari ini itu berbeda dengan situasi politik pada zaman SBY. Inilah yang kemudian kita harus mendudukkan secara tepat. Mengapa seorang Teddy Indrawijaya harus kita apresiasi dengan prestasi yang ia di mata TNI dan pastinya di mata seorang Presiden Prabowo Subianto, bahwa ia diangkat dalam jabatan sekretaris kabinet dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dan setelah itu sudah sepatutnya bahwa ketika ia memiliki jabatan setingkat menteri, maka kepadanya juga diharapkan memiliki pangkat yang bisa menopang kinerjanya sebagai seorang menteri di kabinet Prabowo Gibran. Itu tidak bisa tidak, kemudian kita bisa memahami mengapa TNI Angkatan Darat dan kemudian lebih dieksekusi oleh Mabes TNI, dan pastinya ada dorongan dan juga rekomendasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa pada seorang Teddy Indrawijaya dari pangkat semula mayor menjadi sekarang berpangkat letnan kolonel. Apa yang istimewa? Pastinya pandangan istimewa itu relatif dan masing-masing kita bisa memberikan catatan kritis tentang itu. Tetapi yang pasti bahwa seorang Teddy dianggap layak dan pantas, dan kenaikan pangkatnya dari mayor ke letnan kolonel itu satu yang pasti adalah dapat menopang dan menunjang kinerjanya sebagai sekretaris kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi sebetulnya tidak ada yang istimewa dan berlebihan. Karena itu saya ingin katakan catatan yang disampaikan oleh AHY dan SBY, atau sebaliknya SBY dan AHY, itu adalah catatan yang terlalu berlebihan. Karena catatan itu lebih dilihat oleh masyarakat sebagai catatan curhatan belaka, atau bahkan dianggap sebagai iri hati belaka. Karena apa? Karena AHY di mata SBY tidak seberuntung Teddy Indrawijaya. Karena itu saya ingin katakan, kalau kita mampu menempatkan kasus ini pada konteks sejarahnya, maka kita menjadi orang yang bisa paham mengapa kenaikan pangkat luar biasa yang dicapai oleh seorang Teddy Indrawijaya itu ada dalam situasi politik yang memungkinkan untuk itu terjadi. Dan dulu tidak kita bisa bayangkan itu dapat terjadi pada sosok AHY. Mengapa? Karena situasi politik saat itu ketika kekuatan besar masyarakat sipil agar militer itu setia pada panggilan, berada di barak-barak militer dan tidak ada di lingkup tugas-tugas sipil dan politis, itu sangat kuat. Dan karena itu AHY, kalau toh kita ingin katakan itu ada dalam konteks seperti itu, maka ia adalah korban dari semangat reformasi yang pada waktu itu adalah semangat yang muncul. Karena itu jangan kita memberi komentar berlebihan, karena situasi politik hari ini berbeda. Teddy diuntungkan dengan situasi politik hari ini yang akan membuat Teddy sebetulnya orang yang harus bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepadanya oleh negara, bahwa ia sangat layak, pantas menyandang pangkat dan jabatan sebagai letnan kolonel dan menjabat sebagai sekretaris kabinet. Karena itu, mari kita terus berpikir waras dan dorong terus Teddy Indrawijaya. Anda layak dalam
pangkat letnan kolonel dan jabatan sekretaris kabinet, dan buktikan bahwa Anda adalah orang yang tepat dipilih oleh Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo akan sangat berterima kasih pada kerja-kerja Anda yang bisa menopang pemerintahan Prabowo Gibran mencapai tugas-tugas yang terbaik bagi peningkatan keadilan, kesejahteraan, dan koordinasi di antara kementerian yang ada, yang adalah tugas dari seorang Teddy Indra Wijaya.